sebenarnya naruh asal di saham itu bukan solusi yang tepat. Karena bisa aja bahkan dalam periode 10 tahun Bapak Ibu tuh returnnya kalah sama instrumen-instrumen risk free kayak misalnya tadi deposito maupun obligasi. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing, dari buku You Nabung Seluruh Saham, dan terakhir dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal sebenarnya worth it gak sih investasi di saham. Karena so far kebanyakan orang bilang return saham itu lebih tinggi dibandingin dari instrumen lain ya. Nah, tapi sebenarnya pernyataan ini tuh benar atau enggak sih? Nah, untuk ngejawab ini, saya pengen jawabnya itu dengan lihat aja datanya gitu ya Bapak Ibu. Di sini saya bakal nampilin data dari indeks LQ45, which is kalau indeks LQ45 berarti dia mewakili rata-rata pergerakan seluruh saham big caps yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat selama 20 tahun terakhir dari tahun 2001 ke tahun 2020, emang return saham itu di atas 10%, tepatnya adalah 13,04%. Sejauh yang saya tahu, instrumen lain nggak ada yang ngalahin ini nih, di angka 13%. Even biasanya peer-to-peer rata-ratanya aja tuh di angka mungkin 8, 10, maksimal 12% per tahun. Jadi emang iya dalam jangka panjang banget kalau kita ngomong kayak waktu 20 tahun, saham itu emang ngasih return yang paling tinggi. Tapi, ada tapinya, kalau kita lihat dalam jangka pendek-pendeknya, bisa aja return saham itu kalah dengan return bahkan deposito BPR. Kalau lawannya deposito bank konvensional kayaknya emang masih menang lah. Tapi kalau misalnya lawan deposito bank BPR atau obligasi, mungkin dalam jangka pendek banyak periode-periode di mana return saham itu tidak mengalahkan instrumen-instrumen risk free. Kayak misalnya tadi deposito dan obligasi gitu Bapak Ibu. Contohnya aja kalau kita lihat even dalam waktu 10 tahunan nih, kira-kira dari tahun 2011 ke tahun 2020, return saham itu cuma di angka 3,52% untuk LQ45. 5 tahunannya dia bahkan di 3,47%. Dan bahkan kalau 3 tahunannya di akhirin tahun 2020, dia performanya masih minus 4,76%. Jadi jawabannya apakah worth it investasi saham? Kalau dalam jangka panjang banget iya, tapi kalau Bapak Ibu cuman asal masukin dan berharap dalam jangka pendek Bapak Ibu udah profitnya melebihin instrumen-instrumen lain, saya rasa kurang tepat. Nah, menurut saya pribadi, ujungnya sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh seorang investor kalau mau investasi di saham. Dari data yang udah kita lihat bareng-bareng, sebenarnya naruh asal di saham itu bukan solusi yang tepat. Karena bisa aja bahkan dalam periode 10 tahun Bapak Ibu tuh returnnya kalah sama instrumen-instrumen risk free kayak misalnya tadi deposito maupun obligasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau investasi di saham, saran saya adalah wajib tahu dulu soal timing yang tepat kapan harusnya Bapak Ibu masuk ke dalam instrumen saham. Mungkin saya udah sering bahas soal timing ini, tapi mungkin saya akan bahas kembali pada video setelah ini supaya kita bisa lihat bareng-bareng lah kalau mau investasi di saham sebenarnya timing yang tepat itu kapan sih supaya kita nggak ke floating, istilahnya 10 tahun kita rada ngebuang waktu kita, returnnya masih kalah dengan instrumen-instrumen yang lain. Mungkin demikian penjelasan saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video saya pada pertemuan selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.